warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya berdiri kita di sini kita akan mempresentasikan tentang bab nikah. Untuk sebelum itu, perkenalkan nama saya Arifin Syarifudin Augusta. Saya Angelona Fauzia. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya apa sih pengertian nikah itu. Nikah secara bahasa diungkapkan untuk makna mengumpulkan, yaitu hubungan biologis dan akad, yakni menggunakan lafaz nikah atau tasbih yang bertujuan menghalalkan laki-laki dan perempuan. Dengan akad ini keduanya memperoleh hak dan kewajiban sebagai suami istri dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, rukun nikah itu apa sih? Yang pertama ada calon suami, yang kedua calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Nah, kalau misalkan tanpa salah satu dari sini, misalkan calon suaminya nggak ada, nah itu nggak boleh, bisa pernikahannya. Next. Nah, hukum dan alasannya. Pertama ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, menjadi wajib itu jika mampu nafkah lahir batin dan mampu terjerumus zina. Nah, kalau menjadi sunnah itu jika mampu dan punya keinginan menikah, namun jika tidak memiliki biaya maka tidak disarankan. Nah, terus yang ketiga ada haram. Menjadi haram itu jika menyakiti atau menzalimi pasangan. Terus yang keempat ada makruh, jika tidak mampu memberi nafkah. Lalu yang terakhir ada mubah, jika tidak ada dorongan khusus. Nah, apa aja sih syarat sah suatu pernikahan? Yang pertama itu adanya 2 mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada wali nikah. Nah, wali nikah itu harus laki-laki, muslim, berakal, balik, dan adil. Lalu yang ketiga itu ada ijab kabul, tanpa jeda yang merusak makna. Nah, yang keempat itu ada 2 saksi. Nah, saksinya ini tuh harus 2 laki-laki melihat dan melihat. Nah, yang terakhir itu tanpa adanya paksaan. Next. Nah, mahram itu apa sih? Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi selamanya karena yang pertama nasab atau keturunan. Misal keturunan dari ibu, nah perempuan, saudara, perempuan, bibi. Yang kedua ada mustaharoh, hubungan pernikahan, yaitu mertua, anak tiri, dan menantu. Yang ketiga ada berdoa, yaitu sepersusuan. Nah, tujuan pernikahan ini yang pertama untuk menjaga kehormatan dan agama, yang kedua mendapatkan keturunan, yang ketiga menciptakan pertemanan, yang keempat menjaga diri dari zina, yang kelima menyalurkan dan menaburi secara halal. Hikmah pernikahan yang pertama itu memberi ketenangan, menjaga dari zina, melanjutkan keturunan, membentuk keluarga yang baik. Nah, terus ada jenis-jenis nikah. Yang pertama itu nikah siri, merupakan pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat agama, tetapi tidak dicatat secara resmi oleh negara. Yang kedua, nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah ini tuh pernikahan yang dibatasi oleh waktu tertentu, misalnya hanya beberapa hari atau beberapa bulan. Berarti kayak nikah kontrak gitu. Iya, nikah kontrak. Terus yang ketiga ada nikah beda agama. Ada perbedaan, tapi umumnya itu tidak dibolehkan. Berat. Yang selanjutnya ada tata cara meminum atau menghitbah disunahkan, yakni melihat calon istrinya, wajah dan telapak tangan, di mana tujuannya agar memantapkan hati sebelum pernikahan. Ada pun larangan dalam khitbah, yakni tidak boleh meminang wanita yang sudah menjadi pinangan orang lain dan tidak dalam masa iddah. Ada untuk cincin tunangan, yakni boleh
sebagai adat atau pertanda, namun bukan bagian dari syarat syariat. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu orang kalau udah di khitbah, dia tuh udah kayak ngerasa bebas berduaan gitu loh. Terus ada talak ini adalah pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan suami kepada istrinya baik secara lisan atau tulisan. Jadi talak ini khusus anak cowok karena cewek nggak bisa nolak. Terus hukum talak yang ini ada 4. Pertama, suami yang nolak. Yang kedua, ada istri yang tertalak. Yang ketiga, lafaz atau ucapan yang dikeluarkan. Dan talak itu harus niat. Talak itu gimana? Niatnya gimana? Contohnya gimana kalau talak? Contoh talak. Ya, kalau talak. Bacain dulu gitu. Pakai bismillah dulu 3 kali. Bismillah, aku talak kamu, terus bismillah lagi, aku talak kamu, bismillah talak. Tapi bukan bisa kalau misalnya masih marah ya, masih marah. Kan masih marah tuh misal. Kan makanya laki-laki itu nggak boleh asal ucap lu buat ceraiin, itu kan nggak boleh ngasal ya, karena itu bisa jadi jatuh talak 1 gitu. Ya ada penjelasan di belakang. Terus hukum talak wajib ketika tidak bisa diramaikan oleh duduk damai atau hakim. Terus talak menjadi hukum talak sunnah mustahab, yakni istri mengabaikan kewajiban pada Allah seperti sholat atau karena tidak terpenuhinya kewajiban nafkah. Ini tuh sunnah loh, kan ada tuh kayak pernikahan istri itu nggak dinafkahi 3 bulan, itu bisa jadi talak dia. Terus yang ketiga ada talak rubah, boleh istri berakhlak tidak baik atau membahayakan. Terus yang keempat ada talak makruh, berarti menolak istri yang baik dalam keadaan ini tuh kayak misal nih istri kalian tuh baik-baik aja nggak ada masalah, tapi tiba-tiba ditalak tuh gitu loh, tanpa ada terus gitu, jatuhnya kok lebih ke makruh. Terus yang ke-5, talak itu bisa menjadi haram karena dijatuhkan pada saat haid atau saat suci, tapi sudah dicampuri. Maksud campur itu berhubungan suami istri. Terus jenis-jenis talak yang pertama berdasarkan kesempatan rujuk, ada talak roji dan talak bain. Nah, talak roji ini adalah talak 1 atau 2. Suami masih boleh rujuk tanpa akad baru selama masa iddah. Masa iddah itu masa nunggu suci. Terus kalau talak bain itu talak tidak bisa langsung rujuk. Jadi itu kalau talak bain dibagi menjadi 3. Yakni talak bain sugro bisa kembali tapi harus pakai akad baru. Berarti dia pakai kobil lagi gitu kan. Terus bain kubro talak 3 tidak bisa kembali kecuali istri menikah dengan orang lain lalu berpisah dan selesai masa iddah. Jadi tuh yang talak bain kubro ini berat. Berarti kalau misal kalian mau balik sama istri kalian itu harus nikahin dulu sama suami, sama orang lain. Terus kalau udah diserahin, udah selesai masa iddahnya, udah dinikahin lagi. Terus kalau talak berdasarkan sesuai atau tidaknya dengan sunnah. Yang pertama talak sunni dijatuhkan saat istri suci dan belum dicampuri. Yang kedua ada talak bid'ah dijatuhkan saat haid atau tidak sesuai aturan hukumnya haram. Terus berdasarkan cara pengucapannya, talak sharih itu jelas, ucapan yang tegas dan langsung menunjukkan cerai tanpa perlu niat lagi. Nih Hanif, tadi kan nanya kalau misal talak itu kalau ngomong gimana? Ini jatuhnya talaknya sore, jatuhnya jelas kayak misal aku ceraikan kamu, itu tanpa niat pun dia langsung jatuh talak. Tapi kalau kita cari dalam Niat kan ya? Niat nolak kan? ini niat. Tapi juga bisa Iya nggak cuma gitu doang gitu. Nah, Tapi kalau main talak,
kalau gitu bisa nggak? Gimana? Main ceratan you. Nah ini kalau soal itu dia nggak lihat loh tadi yang pas yang gue contohin kan dia kalau marah nih, marah nih, cerain lu gitu. Iya. Dia tuh talak satu, talak sorry berarti dia talaknya setelah talak sorry itu ucapannya jelas walaupun dia nggak ada niatan buat nyerahin, tapi jatuhnya tuh langsung oh gitu. Terus hukumnya langsung jatuh talak walaupun tanpa niat khusus. Terus ada talak kinayah yakni talak sindiran. Ucapan yang tidak langsung bisa bermakna cerai atau tidak, jadi harus ada niat. Kalau talak kinayahnya ada niatnya. Misalnya kayak misal aku akan menceraikan kamu kalau sampai keluar dari pintu. Kalau itu contohnya pulanglah ke orang tuamu. Hukumnya talak terjadi jika ada niat cerai. Kalau tidak ada niat maka tidak jatuh talak. Kalau tadi yang bertanya apa nih? Anif, tadi tanyanya apa? Tanya gue tuh apa namanya kalau ucapnya kan dalam hati gitu kan. Tapi Misalkan kan- kita lagi emosi nih, tapi tetap tahan gitu, kita tetap sabar gitu kan. Nah itu dalam hati itu ucapin Jadi jatuhnya kinayah kan? iya. Ini kan sindiran itu. Iya, kalau kan sindiran. Tapi kan dia dalam hati nggak diucapin kan? Iya. Sama aja kan kalau nggak ada niat, kalau misalnya kalau ada niat, Iya. kalau nggak ada niat, tapi kayak kan dipendam dulu. Iya bener dulu gitu. Kalau dipendam dulu mungkin jatuhnya dia nggak jadi talak, karena udah Karena diucapin. memang belum Nah, berarti niatnya kan masih belum penuh pengen cerai gitu. Iya, kan? kalau gitu orang pikiran gitu. Ya, Berdasarkan syarat talak hukum alam yakni talak yang bergantung pada syarat tertentu. Talak baru terjadi jika syarat tersebut terpenuhi. Kalau kamu keluar rumah tanpa izin, maka kamu tertalak. Terus macam-macam dan sebab talak, yakni yang pertama perselisihan terus menerus, tidak menjalankan kewajiban, terus akhlaknya buruk, adanya pihak ketiga, adanya kekerasan dan tidak adanya keharmonisan. Terus ini nih ada hukum nikah online. Dalam fikih, akad nikah boleh dilakukan jarak jauh, tapi ada syaratnya. Yang pertama, ada ijab kabul yang jelas, ada wali dan saksi yang saling mengetahui dan terhubung. Dalam kitab fikih seperti fikih sunnah menjelaskan bahwa akad tetap sah selama rukun dan syarat terpenuhi walaupun tidak satu tempat. Pernah lihat kan nikah kece? Iya, di situ. Jadi Hukumnya dalam gimana? fikih diperbolehkan, tapi harus ada syaratnya nih. Syaratnya tadi yang ada ijab kabul yang jelas, ada wali dan saksi, pihak saling mengetahui dan terhubung. Jadi itu kece kan? Berarti kalau kita jemput tangannya ngucapin gimana kalau online? Apa ya? Gak tahu ya. Apa tahu ya, kata ya. Terus yang selanjutnya ada hukum talak online. Talak bisa terjadi dengan ucapan, tulisan atau isyarat. Jika talak disampaikan lewat pesan, chat atau surat dan niat yang jelas, maka talak bisa dianggap sah. Dalam kitab fikih seperti fikih sunnah jelaskan bahwa talak tidak harus diucapkan langsung. Yang penting maksudnya jelas. Ya. Terus ini ada adohana adalah hak mengasuh anak setelah perceraian dan anak yang masih kecil, biasanya lebih berhak diasuh oleh ibu. Terus ada poligami adalah menikah lebih dari satu istri. Kalau untuk laki-laki maksimal 4 dengan syarat harus adil. Jika tidak mampu adil maka cukup 1. Terus ada rujuk yakni kembalinya suami kepada istri setelah talak lagi tanpa akan baru selama masih dalam masa iddah. Yang terakhir ada masa iddah adalah masa tunggu wanita setelah cerai yakni 2 kali sucian atau ditinggal mati suami untuk memastikan tidak hamil dan sebagai masa transisi yakni 4 bulan 10 hari. Kalau yang cerai itu 3 kali sucian, tapi kalau yang meninggal itu 4 bulan 10 hari. Sekian presentasi dari kita, kurang lebihnya mohon maaf.
Wah.